Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Alhamdulillah, I hope all of you good. Today, we will learn about describing people and object. Describing people and object, yakni mendeskripsikan seseorang dan benda. So, pay attention to the video and stay tuned. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui beberapa kosakata tentang describing people and object. Describing ini bisa berarti mendeskripsikan atau menggambarkan atau bisa menyebutkan ciri-ciri seseorang dan benda. Beberapa contoh kosakatanya yakni tall, tinggi, short, pendek, old, tua, young, muda, cheap, murah, expensive, mahal. Kemudian ugly, jelek, handsome, ganteng, beautiful, cantik, short hair, rambut pendek, long hair, rambut panjang, small, kecil, big, besar, dan masih banyak lagi kosakata lainnya. Kemudian kita akan belajar tentang skill cornernya. Di sini kita belajar speaking features. Nah, dalam mendeskripsikan seseorang atau benda, kita menggunakan kata sifat atau adjektif. Kata sifat di sini digunakan untuk menerangkan kata benda atau noun, atau bisa digunakan sebagai kata ganti atau pronoun. For the example, Lisa is a beautiful girl. Di sini beautiful itu merupakan kata sifat. Contoh kedua yakni this is my new car. New itu merupakan kata sifat atau adjektif untuk benda. Dan cara untuk menanyakan sifat atau keadaan seseorang atau benda ini menggunakan how plus is or or are titik-titik. Ini maksudnya menanyakan bagaimanakah. Jadi how yang artinya bagaimana, kemudian ditambah is atau atau are yang merupakan kata ganti, kemudian ditambah dengan subjek yang ingin ditanyakan. For the example, misalnya ini percakapan antara Jun sama Julie. How is your teacher? Kemudian Julie menjawab, she's beautiful. Jadi Juni di sini menanyakan bagaimana gurunya. Kemudian si Julie menjawab bahwa gurunya cantik. Kemudian untuk menanyakan keadaan atau ciri-ciri orang secara detail dapat diungkapkan dengan rumusnya what does or do titik-titik look like. Jadi menanyakan seperti apakah. Jadi what, do, atau does. Di sini do digunakan untuk subjek I, you, they, we. Kemudian kalau does untuk orang ketiga he, she, it. For the example, ini percakapan antara si A dan si B. Misalnya, do you know Yuna? Yes, I do. Si A bertanya, apakah kamu mengetahui Yuna? Kemudian si B menjawab, ya, saya mengetahuinya. Kemudian si A bertanya lagi, what does she look like? Menggunakan does karena Yuna di sini membicarakan orang ketiga. Jadi yang dibicarakan Yuna adalah orang ketiga. Si B menjawab, she's beautiful. She's tall and slim. Si A bertanya, seperti apakah Yuna?
Kemudian si B menjawab bahwa Yuna sangat cantik. Dia tinggi dan langsing. Dan note-nya di sini tentang penggunaan do and does ya. Do untuk kata ganti I, you, they, we. Saya, kamu, mereka, dan kita. Kemudian does untuk orang ketiga. He, she, it. Kemudian kita membahas tentang degree comparison atau tingkat perbandingan. Yang pertama, positive degree. Compare to some things. Yakni membandingkan sesuatu yang sama atau hampir sama. Rumusnya, titik-titik, as, kemudian ditambah kata sifat atau adjektif, kemudian as lagi, dan titik-titik. For the example, contohnya, Rose is as smart as Jenny. Rose sama pintarnya dengan Jenny. Kemudian contoh kedua, my car moves as fast as your car. Mobil saya bergerak sama cepatnya dengan mobilmu. Tingkat perbandingan yang kedua yakni comparative degree. Compare to different things. Jadi yang tadi membandingkan sesuatu yang sama atau hampir sama, kemudian yang ini membandingkan sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang lebih. Rumusnya titik-titik adjektif atau kata sifat, kemudian ditambah or, kemudian ditambah than. Dan rumus yang kedua bisa menggunakan more, kemudian ditambah dengan kata sifat atau adjektif, baru than, kemudian titik-titik. For the example atau contoh, Mario is taller than Mark. Mario lebih tinggi dari Mark. Contoh kedua, this dress is more expensive than your dress. More expensive than. Jadi more, kemudian expensive-nya ini merupakan adjektif atau kata sifat dan ditambah dengan than, yang artinya baju ini lebih mahal daripada bajumu. Atau gaun ini lebih mahal daripada gaunmu, seperti itu. Dan tingkat perbandingan yang ketiga yakni superlative degree. Compare more than two different things, yakni menyatakan dua sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang paling. Dalam hal ini rumusnya menggunakan titik-titik, the, kemudian ditambah dengan adjektif atau kata sifat, kemudian s, est, tulisannya seperti itu. Atau bisa menggunakan dengan titik-titik, the most, kemudian baru ditambah dengan adjektif atau kata sifat, titik-titik. For the example atau contoh, Joshua is the tallest boy. Joshua adalah laki-laki paling tinggi. Tallest, tall itu merupakan adjektif, es, itu merupakan cara menyatakan dua sesuatu yang berbeda atau yang paling. Contoh lainnya yakni my bag is the most expensive things here. Tas saya adalah sesuatu yang paling mahal di sini. Most expensive itu yang saya kasih garis bawah ya, sesuai rumus di atas, titik-titik the most plus adjektif atau kata sifat. Jadi di sini expensive merupakan kata sifat. Berikutnya adalah reading corner. Jadi ini ada sebuah contoh paragraf tentang mendeskripsikan seseorang. Contohnya, Aisyah is my best friend. She is cute and beautiful. She is always wearing veil. She has fair skin and she is tall. She is 26 years old and she looks young than her age. Aisyah is a nice person. I want to be her friend until January. Nah, itulah tadi
beberapa penjelasan tentang describing people and object. Berikut dengan contoh-contohnya. Jadi, jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa komen di bawah ini. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.